Teman-teman, perkenalkan, saya Dame Teresia Regitis Dauro dengan NIM 2314010022. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mini balance graph saya. Yang pertama itu seperti yang sudah terlihat, ada dua kotak game ini, ada dua kotak game, di mana ada kotak warna ungu dan kotak warna pink. Lalu ada objek warna ungu dan objek warna pink. Nah, kita itu ingin bermainkan gamenya itu masukkan ke kotak ungu ke kotak objek ungu ke kotak ungu dan objek pink ke kotak pink, lalu akan ada tulisan win atau kita menang. Yang pertama itu kita harus mendemo apakah objek ini keluar dari Windows-nya itu. Yang pertama itu untuk objek warna ungu, saya menggunakan untuk objek warna ungu saya menggunakan A ke samping kiri, W ke atas, D ke kanan, dan S ke bawah. Baik, saya akan mendemo apakah objek ini keluar dari Windows. Nah, seperti yang terlihat bahwa objek warna ungu ini tidak menembus layar atau keluar dari Windows-nya. Lalu saya akan mencoba untuk objek warna pink-nya. Objek warna pink ini saya menggunakan home itu untuk ke kiri, lalu ada PG up itu untuk ke atas, lalu ada PGDN itu ke bawah, dan lalu ada N untuk ke kanan. Baik, saya akan mencobanya juga apakah objek warna pink itu keluar dari Windows. Baik, seperti yang terlihat bahwa objek warna pink itu tidak menembus layar atau keluar dari Windows. Lalu saya akan mencoba masuki objek warna ungu ini ke warna pink, apakah dia masuk atau tidak ada notif gitu. Baik, ini seperti yang terlihat objek warna ungu itu tidak bisa masuk ke dalam warna pink atau tidak ada pesan bahwa objek sudah masuk ke dalam kotak gitu. Nah, saya coba warna pink ke warna ungu, sama juga tidak bisa masuk. Baik, saya akan masukkan objek warna ungunya itu ke warna ungu. Nah, setelah masuk itu maka ada keluar objek Layla. Objek Layla ke dalam kotak. Lalu untuk objek warna pink, kita masukkan ke dalam kotak juga. Nah, setelah objek warna pink masuk ke dalam kotak, lalu ada tulisan you win dan ada tulisan press space to restart. Nah, kalau press space to restart ini jika kita restart maka dia akan mengulang dari awal. Sebentar, baik. Nah, jika kita merestart itu akan maka akan mengulang dari awal, dan kita coba sekali lagi. Kita coba warna pink juga dimasukkan ke dalam kotaknya. Maka ada pesan bahwa objek pink dalam kotak. Lalu kalau warna lilac kita masukkan di dalam kotak, maka akan keluar objek lilac ke dalam kotak dan akan tertulis finish, tekan space untuk replay, dan kita akan memenangkan ini. Baik, segitu dulu untuk mendemo aplikasinya. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai codingannya. Nah, di sini Kak, saya akan menjelaskan codingannya secara singkat. Yang pertama itu ada plot lilac, plot pin X ini dimana itu untuk mengatur tata letak kedua kotaknya itu. Lalu ada lilac box dan pink inbox itu untuk menandakan apakah masing-masing objek tersebut sudah berada di target atau di dalam kotak masing-masing. Lalu ada win, di mana win ini untuk menandakan bahwa permainan telah selesai jika kedua objek tersebut sudah masuk ke dalam kotak sesuai warnanya. Nah, selanjutnya ada code red text ini, di mana itu untuk menampilkan pesan you win atau press space-nya itu di layar. Lalu menggunakan fungsi glued bitmap karakter, di mana itu untuk meletakkan teks pada koordinat X dan Y-nya. Selanjutnya ada fungsi kotaknya ini, di mana fungsi kotaknya itu terdapat plot X dan plot Y itu untuk untuk pusat kotaknya. Lalu ada size-nya ini, size-nya itu untuk mengatur ukurannya. Lalu ada RGB itu untuk warnanya, digunakan untuk warna. Contoh untuk fungsi kotaknya itu ada di sini.
seperti yang kita lihat di sini itu untuk mengatur kotak targetnya. Lalu di sini itu untuk mengatur objeknya itu, untuk mengatur objek. Selanjutnya itu di sini lilac box dan pin box itu untuk mengatur, untuk mengecek posisi-posisinya sesuai dengan warna kotaknya. Selanjutnya itu ada, selanjutnya itu bull check inbox itu. Selanjutnya itu ada bull check inbox pada line 34 sampai line 37 itu. Di sini itu fungsinya itu untuk mengecek apakah objek X dan objeknya itu berada di, maaf, di sini itu fungsinya itu untuk mengecek apakah objek X dan objeknya itu berada di dalam area kotak target dengan jarak box size dari pusatnya. Lalu ada lalu mengembalikan true jika objek berada di dalam batas kotak, bukan hanya menyentuh garisnya. Selanjutnya itu ada void display-nya itu. Void display itu untuk bersihkan layarnya. Nah, display itu hanya menggambarkan logika gerakan yang terjadi di handler keyboardnya. Selanjutnya itu ada void limit position. Nah, void limit position ini di mana itu untuk memastikan size eh, maaf, void limit position itu untuk memastikan X dan Y-nya itu tidak melewati batas Windows-nya atau tidak menembus layarnya. Jika dipanggil setiap kali pemain memindahkan objek tersebut, maka tidak hilang atau keluar dari jendela Windows-nya. Selanjutnya itu ada void keyboard, di mana void keyboard ini untuk membaca karakter tombol-tombolnya. Yang pertama itu untuk warna lilac itu jika ke atas itu menggunakan huruf W, ke bawah itu atau turun itu huruf S, lalu ada A itu untuk kiri dan D itu untuk kanan. Lalu ini jika win dan pemain tekan space itu maka reset posisi awal dan reset win dan flexnya. Lalu ada selanjutnya ada void special case, di mana void special case itu digunakan untuk tombol khusus clut atau panah F1, F2 dan lain-lainnya, di mana itu kita menggunakan step yang pertama itu, di mana kita menggunakan untuk arah graphing, di mana yang home itu untuk ke kiri, lalu ada N itu ke kanan, lalu ada PGF itu ke atas, dan lalu ada PGDN itu untuk ke bawah di sini. Nah, lalu ada void init. Void ini untuk inisialisasi tampilannya, di mana ini untuk mengatur warnanya, dan ini untuk membuat koordinat itu. Selanjutnya itu ada intermain, ini itu artinya untuk maaf. Selanjutnya fungsi terakhirnya itu ada intermain, di mana itu untuk inisialisasi glutnya dan untuk menjalankan outputnya itu, di mana itu kita menggunakan glut. Sekianlah presentasi dari mini challenge saya. Terima kasih Kak. Selamat malam. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.